Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimana pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka kembali dalam kegiatan kita yang setiap bulan kita lakukan, yaitu kegiatan P2K2, yaitu kegiatan pertemuan, ya kan ibu-ibu. Terus apa lagi ibu-ibu? Pertemuan, kemampuan, keluarga. Oke ibu-ibu. Nah, jadi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Zaitun yang telah memberikan izin lah kalau dibilang ya Bu ya, memberikan izin kepada kita semua. Kiranya Bu Zaitun sudah menyediakan tempat dan sudah menerima kita dalam kegiatan hari ini. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. Nah, ibu-ibu, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, hari ini ada banyak hal yang harus kita diskusikan, ada banyak hal yang harus kita bincangkan, kita tukar pikiran, ya kan ibu-ibu, kita saling tanya jawab, kita saling sharing mengenai hal-hal apa aja yang terjadi pada keluarga kita. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan materi hari ini, di bulan lalu, di pertemuan sebelumnya, ada yang ingat ibu-ibu materi-materi apa aja yang sudah saya sampaikan? Ya Bu, materi tentang apa? Oke ibu-ibu, benar, tentang perlindungan anak. Terus tentang kekerasan anak. Apalagi Bu? Tentang eksploitasi anak. Terus apa lagi Bu? Tentang apa Bu? Hak-hak anak, benar. Tentang apa lagi Bu? Perlakuan anak istimewa. Nah, itu adalah materi-materi yang sebelumnya sudah kita diskusikan, sudah kita sharing, sudah kita tanya jawab, kita sudah sering tukar pikiran di pertemuan sebelumnya. Harapan saya mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang menjadi perbincangan kita atau obrolan kita di pertemuan sebelumnya itu sudah Ibu terapkan di dalam rumah tangga Ibu, di dalam rumah tangga Ibu, di dalam keluarga Ibu, terutama kepada anak-anak Ibu ya. Bahwasanya kekerasan fisik itu tidak boleh dilakukan kepada anak ya Bu ya. Apa contohnya? Mencubit. Kekerasan apalagi? Kekerasan fisikis atau mental yang mengganggu mental anak ibu. Apa itu contohnya? Tidak boleh kita membandingkan ya anak-anak kita dengan orang lain. Bahkan kita tidak boleh membandingkan anak kita itu dengan keluarga kita sendiri. Karena kenapa ibu-ibu? Setiap anak itu memiliki karakter dan perkembangan yang berbeda. Kalau kita sama-samakan antara anak A dengan anak C, wah ini gawat ini, bukan gitu. Nah, selanjutnya ibu-ibu ya, hak-hak anak juga harus kita penuhi. Hak apa aja? Hak untuk hidup, hak untuk bermain, dan hak untuk sekolah mereka. Seperti itu, Bu. Dan yang terakhir ada mengenai tentang perlakuan kita terhadap orang atau anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki fisik dan mental yang kurang. Jadi harus ada perlakuan yang khusus kita lakukan terhadap anak tersebut. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini ibu-ibu itu sangat erat. Kenapa ibu-ibu? Karena kita juga hari ini akan membahas tentang bagaimana melindungi atau bagaimana memperlakukan anak-anak disabilitas. Ya, anak-anak disabilitas ini harus diperlakukan secara khusus ibu-ibu. Tidak bisa disamakan anak yang memiliki anak atau anak istimewa
itu sama, anak disabilitas atau anak istimewa itu sama ya Bu ya, tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Kenapa seperti itu? Kalau anak-anak normal pada umumnya fisik dan mentalnya itu sempurna. Tetapi kalau anak yang disabilitas atau anak yang berkebutuhan istimewa, wah perlakuannya ini harus khusus. Perhatian yang kita berikan kepada mereka itu harus khusus. Tidak boleh disamakan dengan perhatian-perhatian kita yang diberikan kepada anak-anak yang normal. Yang pastinya kepada anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus, kita juga tidak boleh melakukan kekerasan-kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Ini sangat tidak diperbolehkan Bu. Karena kenapa Bu? Negara ini sangat menjamin orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Ya, terus negara Indonesia. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, di negara Indonesia ini, tetap mendapat jaminan perlindungan dari negara. Baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Haknya sama. Haknya itu sama Bu, antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal pada umumnya. Jadi sampai di sini Bu paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Jadi hal-hal seperti ini Bu-ibu harus ibu benar-benar paham, ya harus ibu benar-benar mengerti bagaimana ibu harus memperlakukan orang-orang yang disabilitas dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Sebab perlakuannya harus berbeda. Kalau kita samakan antara perlakuan yang kita lakukan kepada orang-orang normal dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas itu tidak sama Bu. Jadi harus ada perbedaan. Tadi perbedaannya sudah saya jelaskan apa-apa aja. Oke ibu-ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa itu Bu? Oh iya Ibu, nggak boleh. Kalau orang disabilitas itu tidak boleh dipaksa untuk kerja. Karena kan ibu tahu orang disabilitas ini fisiknya itu memiliki kekurangan, mentalnya juga memiliki kekurangan. Jadi melihat orang disabilitas itu bukan hanya dari fisik aja, tapi dari mental juga. Kalau mentalnya kurang, itu termasuk dalam kategori orang disabilitas. Ada disabilitas berat, ada disabilitas ringan. Yang berat ini disabilitas seperti apa? Kalau disabilitas berat ini sudah tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Untuk melakukan kegiatan, dia harus membutuhkan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan disabilitas berat. Sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas ringan itu masih bisa dia melakukan kegiatan-kegiatan tanpa pertolongan orang lain. Jadi jangan ibu bilang kalau pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang normal pada umumnya juga harus dilakukan oleh orang-orang disabilitas. Lihat Bu, lihat kategorinya. Anak tersebut termasuk di disabilitas ringan kah atau termasuk disabilitas berat? Ini harus kita pahami. Jangan disama-samakan soal pekerjaannya Bu. Kan nggak mungkin, maaf-maafnya ya Bu ya, orang yang keterbelakangan fisik yang benar-benar kita melihat itu waduh kasihan banget nih, kita suruh ngangkat yang berat-berat, kan nggak mungkin seperti itu kan Bu. Nah itulah dia Bu ya. Jadi ibu harus bisa membedakan bagaimana kita harus melindungi, memperlakukan orang-orang disabilitas atau disebut dengan orang-orang yang berkebutuhan istimewa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini, kumpul-kumpul kita ini bisa ibu lakukan kegiatan tersebut di dalam keluarga ibu. Sampaikan juga kepada tetangga-tetangga ibu bahwasanya nih loh, orang-orang disabilitas dengan orang-orang normal bedanya di sini. Perlakuannya itu beda, ciri fisiknya itu beda, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih ibu-ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa ibu terapkan di dalam keluarga ibu. Salam sehat, salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.